Umat Islam terutama ketika kemarin Idul Fitri itu lebih digunakan untuk menutup kegiatan Ramadan dengan saling bersilaturahmi dan saling bermaaf-maafan. Hadirin Allah, maka betapa indahnya umat Islam Indonesia yang melakukan itu. Sebab di Arab sana orang kalau sudah setelah sholat Idul Fitri mereka pulang ke rumah tidur lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillah kullu nikmatin min Allah alladzi la ta'uddu wa la tuhsa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrata a'yunina wa maulana wa nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam billahi wa rahmatillahi adada fikirna salatan wa salaman daimaini bi dawamin. Usikum jami'an nafsi dengan Allah wa la ma'allah subhanahu wa ta'ala amarna bittaqwa. Faqala Allah ta'ala fi nabiyil aziz a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alayka bittaqwa fa innaha jima'u kulli khairin. Sadaqallahu al-adzim wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ballagha da'wah 'ala al-amanah wa nasal al-umam wa jahada fi sabilillah haqqa jihad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal hakim. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Amma ba'd. Hadirin rahimakumullah, jamaah salat Jumat Masjid Baitul Muttaqin yang dirahmati Allah. Alhamdulillah hari ini Allah berikan kepada kita semuanya sehat walafiat, insyaallah umur yang panjang. Alhamdulillah Allah berikan kepada kita semuanya semua nikmat yang kita bisa rasakan, istimewa nikmat iman, nikmat Islam, nikmat gerakannya langkah kaki kita hanya tiba di masjid yang mulia ini. Insyaallah setelah kita akan melaksanakan ibadah salat Jumat berjamaah. Semoga semua amal soleh, amal baik yang telah kita lakukan maupun yang akan kita lakukan, Allah jadikan sebagai pahala, Allah jadikan sebagai ampunan dari dosa-dosa kita, dan semoga kelak ketika wafat nanti Allah cabut nyawa kita dalam keadaan husnul khatimah wa min ahli jannah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sampaikan kepada kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Ta'ala senantiasa memberikan rahmat mudah yang kita sebagai umatnya mudah-mudahan diberikan rasa yang selalu menyintainya. Kita sebagai umatnya diminta pula untuk melaksanakan semua sunnah-sunnahnya, dan kita sebagai umatnya insyaallah akan memperbanyak salawat kita kepada kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat yang kita sanjungkan kepada beliau menjadikan beliau sallallahu alaihi wasallam mengenali kita sebagai umatnya, dan yang terpenting adalah kelak beliau mau mengakui kita sebagai umatnya, dan kita insyaallah termasuk umatnya yang telah masuk surga dengan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin Allah, dalam berdoa manusia selalu tidak meninggalkan dua doa yang sangat disukainya. Dua doa ini kebanyakan selalu ada dalam doa-doa kita dan tidak ketinggalan sama sekali. Dan itu adalah hal yang paling diharapkan. Apa dua doa itu? Dua doa itu adalah yang pertama, permintaan kepada Allah Ta'ala supaya diberikan kekuasaan rezeki. Ini doa yang selalu ada dalam setiap doa umat manusia. Hadirin, manusia senang meminta rezeki kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia berharap rezekinya dimudahkan. Manusia berharap rezekinya dilancarkan. Manusia berharap rezekinya
berlimpah, dan manusia berharap dengan rezeki itu bisa melakukan apapun yang diinginkan. Hadirin Allah, maka rezeki adalah bagian dari doa yang selalu diminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab dengan rezeki itulah manusia berharapan akan mencapai kebahagiaan di dunia. Yang kedua, hadirin Allah, manusia senang menghindar doa panjang umur, selalu berharap umur yang panjang, selalu berharap pada petang mudah-mudahan diberikan ajal yang berakhir, ajal yang akhir, maksudnya umur yang panjang. Kita minta kepada Allah Ta'ala, mudah-mudahan dengan umur yang panjang itu maka kita berkesempatan untuk lebih lama lagi bersama keluarga kita, bersama orang yang kita cintai. Hadirin Allah, namun juga permintaan banyak umur tersebut harus disertai pula dengan melanjutkan dari doanya, yakni tawil umur fi ta'atillah. Sebab cuma umur yang panjang bila di dalamnya tidak diisi dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umurnya panjang tapi amalnya buruk, maka itu tidak menghasilkan kebaikan di akhirat. Hadirin Allah, karena itu manusia memohon kepada Allah Ta'ala tawil umur fi ta'atillah, umur yang panjang dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga umurnya berkah, umurnya berrahmat, umurnya menjadikan dia selamat di dunia dan akhirat. Hadirin Allah, maka di dalam doa tersebut dua hal tersebut dalam doa seringkali digaungkan ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin Allah, dari Nabi Muhammad SAW tahu dengan keinginan tentang doa tersebut, doa yang favorit tersebut. Karena itu Nabi menambahkan, tidak hanya dengan doa, kata Nabi, ma'ahabba ayusatu lahu fi rizki wa yusatu lahu fi asarin wal yasil rahim. Jadi mengusahakan kepada kita, siapa yang mau diluaskan rezekinya dan siapa mau dipanjangkan umurnya atau diakhirkan ajalnya, maka bersilaturahmi. Jadi Nabi memberikan jalan kepada kita semuanya selain berdoa dan itu adalah bersilaturahmi bagi orang-orang yang mau dipanjangkan umurnya dan diluaskan rezekinya. Hadirin Allah, maka silaturahmi adalah salah satu cara kita semuanya untuk mempermudah rezeki kita, memperlancar rezeki kita, meluaskan rezeki kita, dan yang kedua adalah insya Allah memanjangkan usia kita. Hadirin Allah, di Indonesia ini alhamdulillah silaturahmi adalah bagian dari kehidupan umat beragama. Umat Islam terutama ketika kemarin Idul Fitri itu digunakan untuk menutup kegiatan Ramadan dengan saling bersilaturahmi dan saling bermaaf-maafan. Hadirin Allah, maka betapa indahnya umat Islam di Indonesia yang melakukan itu. Sebab di Arab sana orang kalau sudah bersetelah sholat Idul Fitri mereka pulang ke rumah tidur lagi. Tapi di Indonesia tidak. Di Indonesia lebih menyempurnakan ibadah Ramadannya yang ditutup oleh ibadah Idul Fitri, yakni dengan saling silaturahmi dan saling bermaaf-maafan satu sama lain. Bahkan untuk bersilaturahmi itu di Indonesia, seorang anak akan rela melakukan perjalanan yang sangat jauh yang biaya sangat mahal untuk mendatangi orang tuanya, apakah di Jawa sana, apakah di Kalimantan sana, atau di Sumatera sana, di tempat asalnya, maka dia akan mendatanginya, mengeluarkan biaya besar, mengajak sana anak-anak istrinya, keluarganya untuk bermaaf-maafan, bersilaturahmi kepada orang tuanya dan keluarganya. Hadirin, sungguh indah sekali. Itulah Islam yang ada di Indonesia, dan kita sekarang meneruskan menjalani semuanya. Hadirin Allah, maka silaturahmi yang dilakukan oleh umat Islam insya Allah menjadi silaturahmi yang menjadikan Allah senang dengan kegiatan ini. Hadirin Allah, dan mudah-mudahan Allah menjadikan kita semuanya sehat, panjang umur, dan Allah memberikan usia yang panjang bagi kita semua. Hadirin Allah, namun Nabi kita Muhammad SAW meneruskan lagi tentang bab silaturahmi. Menurut Nabi, ternyata silaturahmi itu bukan hanya sekedar kita mengunjungi orang-orang yang kita sayangi, orang-orang yang kita hormati,
atau bagian dari keluarga kita, orang tua kita, ibu kita. Tetapi Nabi mengatakan bahwa silaturahmi itu sebetulnya kata Nabi adalah engkau mengunjungi orang-orang yang telah memutuskan tali silaturahmi denganmu. Kata Nabi, bukan sekedar mengunjungi orang-orang yang tidak punya masalah dengan kita. Nabi mengatakan, laisa al-mas'ul bil mukafi, walakin al-mas'ul alladhi idza quti'at rahimuhu wa shalah. Silaturahmi itu bukan hanya berkunjung kepada orang-orang, tetapi juga mengunjungi orang-orang yang memutuskan tali silaturahmi pada. Datangi kata Nabi orang-orang yang memutuskan tali silaturahmi. Datangi orang-orang yang membencimu. Datangi orang yang tidak menyukaimu. Datangi orang yang bermasalah denganmu. Dan engkau datang masuk orang pertama yang duluan, yang pertama mengucapkan maaf kepadanya. Engkau datang kepadanya sebagai orang yang silaturahmi yang pertama kali, walaupun pada bulan sebelumnya di antara kalian ada masalah-masalah yang jangan-jangan sebetulnya yang salah adalah yang sana. Tetapi siapa yang berani memperbaiki itu dan menjadi orang yang pertama mendatangi dan kemudian mengucapkan kata maaf, maka itulah silaturahmi yang memiliki fadilah yang paling besar. Hadirin, dari sini kemudian Nabi SAW sampaikan ketika Nabi bertemu dengan para jamaah, dengan para sahabatnya. Nabi mengatakan, maukah engkau beritahu amalan yang pahalanya lebih besar daripada sholat dan saum? Amalan yang pahalanya lebih besar daripada sholat dan puasa kita. Dapat bertanya, apa itu ya Nabi? Kata Nabi, engkau damaikan orang yang bertengkar, engkau pertemukan dua saudara yang terpisah, engkau sambungkan silaturahmi yang terputus, dan engkau menjembatani dua kelompok yang bertikai. Hadirin Allah, inilah amalan kata Nabi yang pahalanya besar daripada pahalanya sholat dan puasa. Nabi menekankan betul bahwa memperbaiki silaturahmi itu adalah satu keharusan bagi umat Muhammad SAW. Tidak diminta untuk tidak saling bermusuhan satu sama lain, apalagi terhadap keluarga kita sendiri, apalagi terhadap saudara kita sendiri, apalagi terhadap tetangga kita sendiri. Sebab kata Nabi, banyak orang-orang yang senang memelihara permusuhan dalam hatinya. Ada orang-orang yang karena gengsi, karena menang harga diri terlalu tinggi, jadi tidak mau menjadi orang pertama yang mendatangi orang-orang untuk mengucapkan maaf kepadanya. Hadirin Allah, apa yang Nabi katakan itu memang betul terjadi. Betapa banyak di antara kita yang karena harga diri merasa tidak pernah datang yang pertama, karena harga diri merasa bahwa dia yang seharusnya datang kepada dia yang salah, seharusnya dia yang datang. Atau yang berikutnya kadang-kadang orang mengatakan bahwa oh saya tua, harusnya yang muda lebih datang itu. Memang secara tata tertib, secara adat itu betul. Tetapi bila ada orang yang mau melewati, melampaui, artinya dibutuhkan keluasan hati, dibutuhkan kelembutan hati. Yang kemudian yang salah ini, yang tidak salah ini bahkan mau mendatangi yang bersalah. Dan menjadi orang yang pertama untuk mengulurkan tangannya, menjabat tangannya sambil mengucapkan kata maaf dan kemudian memperbaiki lagi silaturahminya, dan sehingga tidak ada lagi masalah di antara mereka, sehingga kerukunan itu kemudian terjalin kembali. Itulah yang dikatakan silaturahmi yang memiliki pahala yang lebih besar daripada sholat dan saum. Hadirin Allah, dalam Al-Quran, surat Al-Anfal disebutkan kemudian masyarakat wa taqullaha wa aslihu dzata bainakum wa atiullaha wa rasulahu in kuntum mu'minin. Wa taqullaha, bertakwalah kepada Allah, wa aslihu dzata bainakum, dan perbaiki hubungan di antara sesama kalian. Itu perintah Al-Quran. Dan perbaiki hubungan di antara sesama kalian. Wa atiullaha wa rasulahu, taatlah kepada Allah dan Rasulnya. In kuntum mu'minin, jika kau memang mengaku sebagai orang yang mukmin, orang yang beriman. Hadirin Allah, jelas sekali Quran
memerintahkan mereka semuanya untuk memperbaiki hubungan di antara semuanya. Hadirin Allah, bila ada orang-orang yang sampai hari ini masih memelihara ketidakenakan, memelihara kebencian, memelihara dengkian, memelihara permusuhan satu sama lain, terutama bila terjadi di dalam anggota keluarga kita, maka sungguh sangat disayangkan. Dan itu tidak dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan karena itu kemudian silaturahmi terputus. Kami mengatakan la yadkhulul jannah munqati'ur rahim. Tidak masuk surga orang yang putus dari silaturahmi. Hadirin Allah, karena itu mari kita sebagai umat Islam, sebagai umat Nabi Muhammad SAW, kita diminta untuk melihat kembali kepada sekitar kita. Apakah masih ada orang-orang yang sampai hari ini kita masih belum akur dengan ini? Apalagi bila orang tersebut adalah bagian dari anggota keluarga kita. Apalagi bila orang tersebut adalah bagian dari tetangga kita, atau saudara kita, atau kerabat kita, atau jangan-jangan teman dekat kita, atau jangan-jangan bagian paling dekat dan keluarga kita adalah orang tua kita sendiri. Karena itu, tadi Allah, mari luaskan hati ini, mari lembutkan hati ini, mari menjadi orang-orang yang mau menjadi orang yang pertama untuk mendatangi orang-orang yang bermasalah dengan kita, sambil kita mengulurkan tangan persahabatan, mengulurkan tangan perdamaian, mengulurkan tangan kerukunan, sehingga bisa kembali menyatukan ukhuwah Islamiyah yang tadinya pernah terputus. Hadirin Allah, apalagi kita sedang sebentar menyambut hari raya Idul Adha, di mana hari ini termasuk 10 hari terbaik yang disebutkan dalam Al-Quran bahwa 10 hari Dzulhijjah pertama adalah hari terbaik. Tuhan Nabi Muhammad SAW diminta untuk melakukan amal terbaiknya. Yang amal terbaik itu adalah kita puasa sunnah, banyak-banyak berzikir, banyak-banyak bersedekah, dan terutama perbaikan dari adalah ketika kita diminta untuk memperbaiki tali silaturahmi kita. Tapi kedua, apa gunanya ada korban dengan sapi yang paling besar, tetapi ada sedikit sampai hari ini masih memiliki permusuhan yang anggota keluarga. Jadi kedua, maka kita sempurnakan keimanan kita, ketaatan kita, dan akhlak kita. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang bisa diluluhkan hatinya, dilembutkan hatinya, diluaskan hatinya, jika kita mampu mencari kembali silaturahmi yang terputus. Barakallahu fi wa lakum fil karim wa nafa'ani wa iyyakum min al-ayati wa dhikril hakim. Fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahidan. La ilaha illallah al-malik al-haq al-mubin Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad wa radhiyallahu 'an ashabi Rasulillah أجمعين وخلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. عباد الله ان الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم مثلا من فضله يؤتكم ولذكر الله حمدا.